Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Vidya Fortuna. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang reksadana atau mutual fund, yang dimana materi tersebut berada di dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Saya akan menjelaskan tentang pengertian reksadana, yang dimana terdiri dari kata reksa yang artinya perlindung dan dana artinya uang. Sementara berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi atau MI yang sudah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Di sini BAPEPAM saat ini berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Reksadana memiliki dua kelebihan, yakni pertama, bisa dijadikan investasi awal bagi investor newbie atau mereka yang kurang paham soal investasi. Selanjutnya, reksadana memiliki sifat diversifikasi resiko dan murah. Jadi kemungkinan seorang investor rugi habis-habisan lumayan kecil. Keuntungan kedua adalah reksadana juga cocok untuk mereka yang tidak punya waktu untuk mengurus investasi, sebab ada manajer investasi yang bertugas mengelola dana dan melaporkannya secara periodik kepada investor. Selanjutnya ada jenis-jenis reksadana. Di sini ada dua jenis reksadana, yaitu reksadana terstruktur dan reksadana konvensional. Dan di Indonesia, reksadana konvensional jauh lebih populer. Maka dari itu, berikut beberapa reksadana konvensional di tanah air. 1. Reksadana pasar uang. Dana biasa diinvestasikan di produk pasar uang yang resikonya rendah, misalnya lewat deposito dan obligasi atau surat utang jangka pendek. Buat Anda yang berniat melakukan investasi jangka pendek, jenis reksadana ini cocok karena investasinya kurang dari setahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang dimana lamanya investasi untuk reksadana jenis ini adalah 1-3 tahun, dan biasanya dana diinvestasikan pada aplikasi atau produk keuangan yang keuntungannya cukup stabil dan minim resiko. Selanjutnya ada reksadana saham, yang dimana reksadana jenis ini memiliki resiko paling tinggi dibanding dua jenis reksadana di atas, tetapi keuntungannya justru paling tinggi karena pasar saham bersifat fluktuatif. Buat Anda yang tipenya agresif dan berani mengambil resiko, investasi ini bisa jadi tantangan sebagai reksadana atau saham pas untuk investasi jangka panjang di atas 5 tahun. Selanjutnya ada reksadana campuran, yang dimana dana diinvestasikan di berbagai jenis investasi, baik yang resikonya rendah maupun tinggi, seperti obligasi, deposito, dan saham. Lamanya investasi antara 3-5 tahunan. Selanjutnya ada jangka waktu reksadana dan pemilihan. Jadi kita harus pintar-pintar memilih jangka waktu dan pemilihan jangka waktu tersebut sampai berapa lama. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangka waktu reksadana tersebut. Jangka waktu investasi ini berhubungan dengan pemilihan jenis reksadananya dan dana yang Anda miliki. Kalau Anda masih dalam tahap coba-coba, kenapa tidak memilih reksadana pasar uang yang jangka waktunya pendek? Resiko investasinya pun sangat rendah, sangat cocok untuk Anda yang tipenya konservatif atau cari aman. Tetapi kalau memutuskan untuk menjadikan reksadana sebagai jaminan hari tua atau pensiun, Anda bisa memilih reksadana saham yang jangka waktu investasinya lebih dari 5 tahun. Pikirkan matang-matang saat memilih
jangka waktu reksadana. Jangan sampai baru investasi Anda membutuhkan uang mendadak dan menarik investasi tadi. Bisa-bisa Anda rugi. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memilih waktu untuk berinvestasi. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diketahui ketika mau berinvestasi reksadana, yang dimana kita melihat dari dua sisi, ada pilih manajer investasi yang tepat dan dimana membeli reksadana. Jadi di sini ketika kita memilih manajer investasi yang tepat, saat Anda memutuskan berinvestasi reksadana, maka pastikan manajer investasi yang dipilih terpercaya, terdaftar resmi di regulator seperti OJK, dan andal mengelola uang yang Anda investasikan. Anda bisa cek manajer terbaik berdasarkan nilai aset under management atau AUM atau dana kelolaan, serta berdasarkan rekam jejaknya melalui internet atau bertanya langsung kepada nasabah lain. Yang kedua, di mana kita harus melihat dari sisi di mana membeli reksadana. Terkadang masyarakat sudah punya minat untuk investasi dan menjatuhkan pilihan pada produk reksadana, tetapi tidak tahu harus membelinya kemana. Berikut daftar agen penjual reksadana. Perusahaan atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola reksadana yaitu manajer investasi atau sekuritas. Wakil agen penjual reksadana atau waber biasanya di bank-bank yang sudah mendapat izin untuk menjual reksadana. Kedua penjual itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya Anda akan mendapatkan reksadana yang murah dan harga miring melalui perusahaan sekuritas atau MI. Sementara lewat waber Anda bisa mendapatkan produk reksadana yang lebih beragam. Agen penjual reksadana bukan hanya sebatas pada manajer investasi, sekuritas maupun perbankan saja. Di sini ada manfaat dan risiko reksadana, yang dimana manfaat investasi di reksadana sebagaimana berikut, yaitu dana investasi dikelola oleh manajer investasi profesional sehingga investor tidak perlu repot mengelola investasi sendiri. Likuiditas tinggi, yaitu investasi dapat dicairkan atau dijual kapan saja dengan menggunakan harga NAV yang berlaku saat penjualan. Banyak pilihan produk sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan. Investasi reksadana dapat dibeli dengan modal sedikit. Diversifikasi, yaitu mengurangi resiko kerugian investasi. Selanjutnya ada resiko investasi di reksadana, yaitu resiko berkurangnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh turunannya harga dari efek, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Selanjutnya ada resiko likuiditas, yaitu terlambat dibayarnya perintah penjualan. Selanjutnya ada resiko umum pasar modal seperti perubahan kondisi ekonomi dan politik. Selanjutnya ada resiko bangkrutnya saham dan obligasi yang menjadi portofolio reksadana. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.